serangga. Nah, untuk panjang tubuhnya itu berukuran 50 sampai 88 cm, untuk beratnya 4 sampai 10 kg. Nah, untuk warna sisiknya itu bervariasi tergantung habitat terenggiling. Nah, terenggiling Kalimantan itu cenderung lebih besar dan lebih gelap dibandingkan dengan terenggiling yang ada di Jawa dan Sumatera. Nah, terenggiling Jawa ini diwujudkan hujan tropis, kebun dan lahan pertanian dengan tanah yang lunak, bersifat nokturnal dan soliter, dan beraktivitas di malam hari, berteduh di sarang bawah tanah ataupun akar pohon. Spesies ini lebih banyak ditemukan di hutan sekunder tua dengan tutupan vegetasi rapat dan minim gangguan manusia. Untuk ekologisnya itu terenggiling Jawa ini mengkonsumsi kurang lebih 200 semut atau rayap per malamnya sebagai pengendali alami hama serangga. Aktivitasnya pun menggali, membantu aerasi tanah dan daur ulang bahan organik serta menjaga kesuburan ekosistem hutan tropis. Kemudian masuk ke kasus penurunan populasi Canis javanica. Jadi spesies Canis javanica ini merupakan salah satu mamalia yang terancam punah dengan status konservasi CR atau critically endangered, yaitu sangat terancam punah. Kemudian untuk menyusun tugas CBL ini kami mengangkat dua penelitian yang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Jawa, yaitu pada penelitian yang pertama itu yang dilakukan oleh Lorenzi et al. 2024 di Taman Wisata Alam Bukit Tangkil di Kalimantan Tengah mencatat hanya 2 individu terenggiling dalam 5 bulan masa survei. Kepadatan populasinya sangat rendah, sekitar 7 individu per hektar, dengan indeks keanekaragaman vegetasi atau K rendah pada strata menengah 0,36, yang dipengaruhi oleh dominansi pohon invasif akasia menyiur sehingga membatasi ketersediaan pakan alami. Kemudian selanjutnya penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Soloksono et al. 2023 yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Merapi, dari 1.370 citra kamera trap dalam 8 bulan penelitian hanya ditemukan 16 penjumpaan terenggiling. Probabilitas okupansi tercatat rendah sebesar 0,22 dengan nilai SDF hanya 0,24. Rendahnya jumlah rekaman ini menunjukkan bahwa terenggiling memiliki tingkat kelimpahan yang sangat rendah yang menjadikannya salah satu spesies
dari survei lapangan secara langsung. Ia mengidentifikasi 39.520 km persegi habitat sesuai untuk manis javanica, di mana 26% tersebut sangat sesuai dan 74% sesuai sedang. Meski 50% kawasan alami masih layak huni bagi terenggiling, 90% diantaranya mudah diakses. Ini yang warna merah mudah diakses oleh pemburu dan manusia sehingga ancaman tetap tinggi meskipun habitatnya masih luas dan juga sesuai untuk terenggiling tersebut hidup. Next. Baik, masuk ke dalam penurunan populasi manis javanica. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Populasi manis javanica ini akan mengalami penurunan akibat perubahan lingkungan yang berdampak langsung pada kelimpahan dan juga kepadatan spesies ini di habitat alaminya. Deforestasi dan juga fragmentasi habitat mengurangi tutupan tajuk lebat yang sangat penting bagi terenggiling. Menyebabkan isolasi populasi dan juga berkurangnya akses terhadap sumber makanan utama seperti semut dan juga rayap. Selain itu, perubahan suhu mikro juga akibat deforestasi dan juga perubahan iklim mengganggu kestabilan termal yang dibutuhkan oleh manis javanica, mengingat spesies ini itu memiliki keterbatasan dan juga termoregulasi karena tidak memiliki bulu atau lapisan lemak. Pencemaran lingkungan terutama seperti limbah industri dan juga pertanian ini turut mengubah pH tanah yang berdampak pada penurunan jumlah semut dan juga rayap sebagai sumber makanan dari manis javanica sendiri. Nah, akibatnya kualitas habitat semakin menurun dan juga mengurangi daya dukung ekosistem bagi kelangsungan hidup terenggiling. Selain faktor lingkungan, rendahnya tingkat kelahiran juga berkontribusi terhadap penurunan populasi manis javanica, di mana reproduksi spesies ini itu hanya satu anak per musim dan membutuhkan perawatan dalam jangka yang panjang. Gangguan habitat dan juga stres akibat perburuan ilegal akan menyebabkan penurunan tingkat reproduksi sehingga jumlah individu yang lahir akan semakin sedikit. Perburuan ilegal juga menyebabkan hilangnya individu dewasa yang produktif secara reproduktif dan mempercepat penurunan populasi dan menciptakan ketidakseimbangan struktur umur. Studi terbaru menunjukkan bahwa perubahan suhu dan juga kelembaban lingkungan mempengaruhi keberhasilan reproduksi spesies ini karena kondisi mikrohabitat yang tidak stabil dapat menghambat perkembangan embryo dan juga kelangsungan hidup dari anak manis javanica. Berikut merupakan data referensi yang kami gunakan. Baik, dapat disimpulkan